Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. nih, kita sedikit terlambat ya. Hari ini kita mencoba belajar bareng tentang konsep hak dan kewajiban warga negara. Ada dua hal di situ, hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah warga negara. Kita bagi menjadi dua sesi. Untuk hari ini kita akan mengupas tentang warga negara dan kewarganegaraan itu apa gitu. Kalau pekan kemarin kita pada saat libur kemarin membahas tentang negara dan konstitusi. Dalam sebuah negara diperlukan 3 unsur. Yang pertama adalah penduduk, yang kedua adalah konstitusi, gitu kan? Kemarin sudah kita bahas seperti itu. Nah, di situ unsur negara tadi ada unsur penduduk. Penduduk kita definisikan di bawahnya itu adalah warga negara dan warga negara asing atau bukan warga negara. Yang kita maksud dengan warga negara dalam hari ini adalah warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli dan orang bangsa lain yang sudah disahkan menjadi warga negara menurut undang-undang. Kemarin pada saat kita bahas tentang konsep negara dan konstitusi, pada saat membahas warga negara, ada dua hal di situ, bahwa ada warga negara asli dan proses naturalisasi. Nah, di sini yang disebut dengan warga negara lain yang disahkan menurut undang-undang tadi, itu yang kita sebut dengan proses naturalisasi. Jadi orang mengatakan bahwa warga negara Indonesia adalah bangsa Indonesia asli dan orang-orang yang disahkan menurut undang-undang. Kita sebagai orang Indonesia, warga negara Indonesia, secara otomatis. Kenapa? Karena orang tua kita adalah Indonesia. Kita lahir di Indonesia. Orang tua kita juga orang Indonesia. Jadi tidak ada permasalahan pada saat kepengurusan sebagai warga negara. Nah, kemudian yang kita sebut dengan kewarganegaraan itu adalah hubungan antara individu dengan negara itu sendiri. Nah, individu tadi sebagai warga negara, kemudian interaksi antar individu dengan negara kita sebut dengan nama kewarganegaraan. Apakah itu menyangkut hak politik, unsur-unsur yang lain, itu yang kita sebut dengan kewarganegaraan. Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2006, ada banyak sekali item yang mengatakan definisi dari warga negara, kemudian bagaimana proses individu itu bisa menjadi suatu warga negara Indonesia. Yang pertama itu didefinisikan bahwa setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan misalkan peraturan yang sebelumnya, karena sebelum Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 itu ada undang-undang yang sudah berlaku, tetapi masih menggunakan konsep lama. Kemudian diakui sebagai suatu warga negara Indonesia. Ada satu sejarah yang mendasari lahirnya dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 di sini. Kasus buruh migran atau yang biasa kita sebut dengan TKI atau TKW. Banyak kasus yang terjadi, terutama yang dari TKW yang ada di Arab Saudi pada saat itu. Bahwa, mohon maaf, banyak sekali TKW yang bekerja di luar negeri, terutama di Arab Saudi dan Malaysia. Begitu pulang ke Indonesia, mereka membawa anak. Saat itu, sebelum tahun 2006, timbul masalah banyak sekali. Karena secara yuridis,
anak yang dibawa dari luar negeri tadi masuk ke dalam Indonesia, itu tidak diakui kewarganegaraannya. Mengapa bisa terjadi? Karena bahwa kewarganegaraan anak yang dibawa tadi itu tidak sah menurut undang-undang. Banyak kejadian pada saat itu sehingga akhirnya pemerintah merevisi undang-undang kewarganegaraan. Kemudian dari hasil revisi tadi banyak sekali persyaratan atau hal-hal yang mencakup seseorang individu itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Kalau seperti kita, itu sudah otomatis. Karena apa? Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu dan seorang bapak warga negara Indonesia itu merupakan WNI juga. Orang tua kita, bapak ibu kita adalah WNI. Maka otomatis anak dari perkawinan bapak ibu itu adalah WNI juga. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibunya warga negara asing. Katakan ada seorang laki-laki warga negara Indonesia atau WNI, kemudian dia merantau, bekerja misalkan di Singapura gitu. Maka kalau sang laki-laki tadi menikah dengan orang Singapura, perempuannya Singapura begitu, dan pernikahannya itu adalah sah menurut undang-undang, maka anaknya tadi diakui sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini nanti tergantung pada saat perkawinan sah tadi, beda negara itu menganut asas apa? Ada beberapa negara yang mengakui bahwa perkawinan yang sah menurut mereka adalah apabila dua-duanya adalah warga negara yang bersangkutan. Sehingga satu di antara duanya itu akan kehilangan kewarganegaraan asal. Itu juga nanti merupakan suatu permasalahan juga. Nah, kalau di sini apabila seorang ayahnya tadi adalah WNI, maka anaknya otomatis yang dilahirkan tadi juga WNI. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau yang WNI adalah ibunya? Di sini, apabila WNI-nya adalah ibunya, sedangkan bapaknya adalah WNA, secara hukum itu juga diakui sebagai warga negara Indonesia. Tetapi tadi kembali ke permasalahan awal, pernikahan yang sah tadi, dia menuntut ibunya tadi harus melepaskan kewarganegaraannya atau tidak. Gitu. Kalau ternyata perkawinan di luar negerinya itu sang ibu tadi harus melepaskan status kewarganegaraan Indonesianya, contoh kalau misalkan di Amerika Serikat, pernikahan di sana yang diakui, yang sah itu adalah apabila orang Amerika menikah dengan orang asing, tetapi yang sudah berwarga negara Amerika. Artinya dia harus melepaskan status kewarga negaraannya. Di sini, kalau seorang ibu tadi WNI, tapi kalau perkawinannya sah, maka anaknya juga WNI. Kemudian, ini adalah peraturan yang dilonggarkan. Ibunya WNI menikah dengan sah. Artinya menikah dengan sah di sini adalah bukan menikah sah secara agama, tetapi juga sah baik agama maupun undang-undang. Nikah siri sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang. Gitu. Apabila seorang ibu menikah, ibunya tadi adalah WNI, dengan seorang bapak yang tidak memiliki kewarganegaraan asalnya,
tapi pernikahannya sah, maka anaknya juga diakui sebagai WNI. Kemudian ini kelonggaran dari definisi yang di atas tadi. Apabila dalam tenggang waktu 300 tahun seorang ayah dari perkawinan tadi meninggal dunia, ini maksudnya adalah apabila ibunya bukan orang Indonesia, bapaknya yang orang Indonesia, tetapi dalam tenggang waktu 300 hari sang ayah tadi yang WNI tadi meninggal, maka anaknya juga diakui sebagai WNI. Ya. Kemudian untuk mengakomodir kasus TKW yang ada di luar negeri yang pada saat itu sangat menghebohkan, akhirnya undang-undang direvisi. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu yang WNI, maka anaknya diakui sebagai WNI. Nah, di sini unsur ini tetapi nanti ada pengecualian. Yang disebut dengan di luar perkawinan yang sah, itu tetap mengacu kepada aturan-aturan tertentu. Ini yang disebut dengan tadi yang saya katakan, mungkin dia sudah menikah secara agama, atau biasa disebut dengan nikah siri, tetapi dia tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil, artinya tidak dalam konteks memenuhi persyaratan undang-undang. Nah, anaknya tadi dikatakan dia merupakan WNI juga. Gitu. Silahkan kalau ada pertanyaan sampai di sini. Oke, amplang aja nih. Saya lanjutkan saja. Ini masih ada banyak sekali persyaratannya. Kemudian yang kita sebut sebagai WNI juga, anak yang lahir di wilayah Indonesia, yang pada saat waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan orang tuanya. Misalkan begini, dulu di Indonesia, di sekitar Medan, Aceh itu ada satu pulau kecil untuk tempat menampung orang-orang perahu atau manusia perahu. Istilahnya pada saat itu adalah pengungsi dari Vietnam. Manusia perahu. Itu ditampung di salah satu pulau di sekitar Medan dan Aceh. Di situ disediakan semua fasilitas untuk penampungan pengungsi. Tidak semua pengungsi tadi berasal dari Vietnam pada saat itu. Ada yang dari Myanmar, bahkan dari Afghanistan juga ada di situ. Pengungsi tadi sebenarnya adalah warga negara asing. Tetapi karena namanya mengungsi, dia minta suaka politik, otomatis dia akan kehilangan warga negaraan asingnya tadi. Kalau di situ, di wilayah pengungsian tadi, di penampungan tadi, kemudian ada yang mungkin menikah, atau apalah gitu, kemudian sampai melahirkan anak. Maka anak yang dilahirkan tadi, karena status orang tuanya tidak jelas, dia warga negara mana, tetapi dilahirkan di wilayah Indonesia, maka anak tadi dianggap sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Ini dijabarkan juga, selain jelas orang tuanya ada, seandainya orang tuanya tidak ada pun, misalkan ditemukan gitu, tidak ada yang mengakui gitu, itu juga diakui sebagai
warga negara Indonesia. Nah, jelas di situ, baik orang tuanya diketahui keberadaannya atau tidak diketahui keberadaannya, pada saat dilahirkan di wilayah Indonesia, maka anak tersebut itu sudah memiliki hak sebagai warga negara Indonesia. Itu kalau dilihat dari sisi tempat lahirnya. Nah, ini juga sedikit akan berbeda pada saat dilahirkan di luar wilayah Indonesia, tetapi orang tuanya adalah Indonesia, maka anak tersebut juga masih WNI. Contohnya ada suami istri yang bekerja di Malaysia gitu. Anaknya dilahirkan di sana, maka statusnya itu adalah WNI juga anaknya. Atau sebagai contoh, kalau ada sepasang suami istri yang mengajukan naturalisasi, pada saat dia sudah mengajukan proses naturalisasi, kemudian orang tuanya tadi belum sempat disumpah, sumpah setia untuk WNI, tapi anaknya sudah lahir, maka anaknya tadi sudah WNI juga, meskipun orang tuanya belum disumpah untuk WNI tadi. Karena dalam proses nanti seorang naturalisasi itu, selain dia punya dapat dokumen, dia harus mengucapkan sumpah janji setia ke NKRI. Gitu. Kemudian anak WNI yang lahir di luar pernikahan yang sah dan dia belum berusia 18 tahun atau belum kawin, maka dia juga diakui sebagai warga negara Indonesia. Jadi kelonggaran-kelonggaran tadi itu mengisyaratkan bahwa negara Indonesia mengutamakan asas keturunan atau darah dan asas wilayah tempat lahir. Jadi nanti pada saat kita membahas tentang konsep asas kewarganegaraan, Indonesia itu menganut dua asas. Asas berdasarkan perkawinan atau darah, gitu, artinya keturunan, dan juga asas wilayah, di mana tempat dilahirkannya. Gitu. Kemudian ada lagi kasus 2004 pada saat Aceh terkena tsunami. Di situ terjadi bahwa banyak sekali orang tua yang meninggal. Yang selamat adalah anak-anaknya. Kemudian ada yang diadopsi oleh orang Belanda, orang Eropa yang lainnya, orang Amerika, orang Timur Tengah, dan seterusnya. Banyak yang mengadopsi anak-anak Aceh yang meninggal orang tuanya. Kalau anaknya tadi masih berusia di bawah 5 tahun, maka dia masih punya hak sebagai WNI. Ini yang dimaksud adopsi tidak hanya sekedar diambil saja, tetapi secara hukum sudah disahkan. Di Eropa itu kalau mengadopsi anak, dia belum punya hak sebagai warga negara apabila belum disahkan menurut pengadilan. Nah, di sini pada saat dia belum disahkan menurut pengadilan, dia sudah diadopsi dan usianya kurang dari 5 tahun, maka si anak tadi itu masih dianggap sebagai warga negara Indonesia. Tetapi kalau lebih dari 5 tahun diadopsi dan pengadilan belum memutuskan, maka si anak tadi sebenarnya sudah kehilangan hak warga negara Indonesianya. Sehingga diperlukan status adopsi tadi itu disahkan menurut undang-undang negara yang mengadopsi. Baru anak tadi dia sekarang sudah menjadi WNA yang permanen.
Dulu kan pada saat 2004 Aceh terkena tsunami itu, kemudian 10 tahun berikutnya banyak yang mencari tempat asal-usul orang tuanya. Apakah itu orang tuanya meninggal atau tersapu kemudian masih hidup tapi tidak ditemukan di mana posisinya dan seterusnya. Itu banyak sekali yang mencari lagi orang tuanya gitu. Itu menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 12 tahun 2006. Kemudian tadi saya singgung bahwa asas kewarganegaraan di Indonesia itu menganut asas keturunan. Kemudian juga sesuai dengan tempat negara di mana dia dilahirkan. Yang ketiga, Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan yang ganda. Ganda secara umum maksudnya dia warga negara Malaysia juga warga negara Indonesia itu tidak diakui. Artinya Indonesia menganut asas tunggal. Ada unsur warga negara ganda yang terbatas. Ini maksudnya apa? Pada saat ada warga negara Indonesia, dia masih berKTP Indonesia. Kemudian dia bekerja di luar negeri lebih dari 10 tahun. Pada saat dia bekerja lebih dari 10 tahun di suatu negeri, kemudian tidak pernah pulang, maka oleh negara yang ditempati itu secara otomatis dia apa? Punya warga negara di sana. Tetapi sifatnya adalah dia hanya apa? Tidak permanen. Ini kasusnya seperti yang terjadi pada saat bupati di salah satu provinsi di Nusa Tenggara Timur. Dia dikatakan punya warga negara ganda, masih punya KTP, tapi karena dia sudah 20 tahun kerja di Amerika Serikat, maka dia punya warga negaraan khusus di Amerika Serikat. Itu asas yang dianut Indonesia seperti itu. Ini tadi sudah ada, ini tinggal kita baca. Nah, kemudian proses naturalisasi, artinya orang asing yang akan masuk ke Indonesia, itu banyak sekali. Ada 8 persyaratan di situ. Dia harus sudah lebih dari 18 tahun atau sudah menikah. Kemudian pada saat mengajukan permohonannya, ini maksudnya adalah kalau ada individu yang secara sukarela memohon menjadi warga negara Indonesia itu. Ini prosesnya berbeda dengan pada saat negara yang menginginkan, seperti yang atlet sepak bola gitu. Itu kan negara yang menginginkan. Mereka yang negara yang menawari. Itu tidak kita bahas, yang kita bahas adalah apabila ada individu WNA yang ingin menjadi WNI. Syaratnya usianya minimal 18 tahun atau sudah menikah. Yang kedua itu secara berturut-turut 5 tahun dia tidak pulang ke negara asalnya. Artinya dia tinggal 5 tahun berturut-turut di Indonesia. Atau sudah selama 10 tahun tinggal di Indonesia, tapi dia masih sering bolak-balik ke negara asalnya. Itu boleh mengajukan permohonan menjadi WNI. Ini biasanya yang mengajukan menjadi WNI itu adalah tenaga kerja asing yang sudah kerasan hidup di Indonesia, kemudian dia ingin menjadi warga negara Indonesia. Syarat yang ketiga, dia harus sehat jasmani dan rohani. Ini jelas. Kalau ingin bergabung, mereka harus memenuhi syarat kesehatan tadi. Kemudian syarat yang keempat, ini yang kadang-kadang susah juga, yaitu mereka harus bisa secara fasih berbahasa Indonesia dan mengakui bahwa Pancasila dan UUD 45 itu merupakan konstitusi negara Indonesia. Ini secara formalnya mungkin masih bisa ditembak gitu kan. Kemudian yang kelima, dia tidak pernah berurusan dengan hukum, artinya tidak pernah dipidana, tidak pernah melakukan tindakan kriminal.
yang hukumannya itu lebih dari 1 tahun. Kemudian syarat yang lainnya, kalau dia nanti sudah menjadi WNI, dia itu harus melepaskan kewarganegaraan asalnya. Ini biasanya ada semacam surat pernyataan bahwa saat dia menandatangani surat pernyataan itu, dia sudah gugur warga negara asingnya. Otomatis nanti proses naturalisasi ini akan ditindaklanjuti oleh Dirjen Imigrasi. Nanti di situ diterbitkan bahwa si A tadi sudah bukan warga negara asing gitu. Kemudian dia memiliki pekerjaan yang tetap. Artinya penghasilan itu ada. Baru dia bisa mengajukan sebagai WNI. Ini proses orang asing ingin masuk. Nah sekarang kalau dibalik bagaimana? Ada orang Indonesia WNI yang kehilangan kewarganegaraannya. Gitu. Tadi persyaratannya sudah. Sekarang bagaimana kalau warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya? Yang pertama itu dia melepas kewarganegaraan secara sukarela. Contohnya apa? Ada beberapa negara di Eropa dan di Amerika Serikat itu, kalau dia akan menikah dengan orang sana, katakan laki-lakinya orang Amerika, kemudian perempuannya orang Indonesia, kalau pernikahannya itu akan sah diakui oleh undang-undang, maka perempuan Indonesia tadi harus melepaskan kewarganegaraannya. Sehingga orang Indonesia tadi akan kehilangan kewarganegaraannya atas kemauan sendiri. Karena dia menikah itu kan tadi. Artinya syarat yang kedua tidak menolak pada saat dia apa? Disuruh melepaskan kewarganegaraannya. Kemudian yang ketiga dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonannya sendiri. Nah, ini biasanya kalau ada warga negara Indonesia, dia mundur secara resmi, kemudian ini pernah terjadi pada saat ada seorang Indonesia yang dia mundur, kemudian menjadi tentara di Yaman. Di Yordania pada saat itu. Dia mundur melepas kewarganegaraan Indonesia karena syarat untuk menjadi anggota militer di suatu negara itu harus melepaskan kewarganegaraannya. Ini juga poin yang keempat. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa sepengetahuan presiden. Kalau tadi yang poin ketiga itu dia izin, tapi yang keempat ini tanpa izin, otomatis dia akan kehilangan kewarganegaraannya. Ini contoh dulu pada saat Timur Leste melepaskan diri dari Indonesia. Kalau dia menyatakan masih setia ke Indonesia, maka dia harus keluar dari Timur Leste. Tetapi kalau dia masih tetap di sana dan menjadi tentara sana, maka otomatis akan kehilangan kewarganegaraannya. Secara sukarela masuk ke dalam dinas militer asing. Ini juga hilang kewarganegaraannya. Atau dengan sukarela mengangkat sumpah setia kepada negara asing. Ini kasusnya 5 tahun yang lalu. Pada saat banyak sekali dari Indonesia itu yang bergabung dengan ISIS. Otomatis dia kehilangan kewarganegaraannya. Jadi proses akan kehilangan kewarganegaraan itu juga mudah. Di sisi lain tadi masuk juga mudah. Nah sekarang permasalahannya timbul. Bagaimana kalau orang yang tadi warga negara Indonesia, kemudian dia kehilangan kewarganegaraannya, ingin masuk lagi menjadi warga negara Indonesia?
apakah boleh melakukan proses naturalisasi? 5 tahun yang lalu pada saat mereka bergabung dengan ISIS, kemudian dia di sana terlunta-lunta, pengen balik ke Indonesia, dia pengen dijemput masuk. Banyak pro kontra di Indonesia. Dia kan sudah dengan sadar membakar paspor Indonesia. Artinya dia sudah dengan sadar bukan warga negara Indonesia lagi. Pada saat dapat kesusahan, mereka pengen balik, pengen dijemput. Gitu. Yang tidak setuju mengatakan dia sudah bukan warga negara Indonesia. Kemudian yang merasa iba, ya udah dijemput saja. Nanti dia melakukan proses seperti orang naturalisasi. Proses tadi itu prosesnya seperti ini. Tetap melalui prosedur naturalisasi. Apabila kehilangan selama 5 tahun berturut-turut tanpa pemberitahuan, maka dia prosesnya itu tidak harus melalui naturalisasi yang umum. Jadi banyak hal yang terjadi. Kemudian kalau yang tadi kehilangan karena perkawinan dengan warga negara asing yang tadi saya sebutkan sebagai syarat tadi. Syarat dia perkawinan sah dari negara tertentu, dia harus melepaskan WNI-nya. Kemudian mungkin karena ada cerai atau ditinggal suami, kemudian dia pengen balik lagi ke Indonesia. Nah, ini poin yang ketiga. Apabila kehilangan kewarganegaraan karena perkawinan dengan warga negara asing, dapat mengajukan permohonan kembali apabila putus hubungan perkawinan yang dimaksud. Karena terjadi perceraian atau karena ditinggal mati, dia tadinya kan sudah kehilangan kewarganegaraannya. Maka dia bisa mengajukan proses naturalisasi dengan cara yang tidak 5 tahun dan seterusnya tadi. Menggunakan permohonan khusus tadi tanpa prosedur naturalisasi kepada menteri. Artinya dia bisa mengajukan yang khusus karena proses perkawinan tadi. Itu hal-hal yang mendasar tentang konsep warga negara dan kewarganegaraan. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia, mengapa kita tuliskan di sini? Ini sebenarnya akan kita bahas untuk pertemuan pekan depan setelah kita membahas warga negara, kemudian membahas hak dan kewajiban warga negara. Pada dasarnya, setiap warga negara itu dilindungi oleh undang-undang. Baik itu hak untuk hidup, hak untuk bekerja dengan layak, hak untuk mendapatkan kesehatan, dan seterusnya, semua diatur oleh undang-undang. Dan dalam Undang-Undang Dasar 45 juga sudah dinyatakan hak dasar sebagai warga negara Indonesia. Pasal 26 sampai pasal 34 itu mengatur hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kemudian kewajiban dasarnya ada dalam pembukaan 45. Itu sudah ada. Kemudian kalau tadi hak ini kewajiban dasarnya, kemudian dalam hak demokrasi, berpolitik, ekonomi, dan seterusnya, itu semuanya sudah diatur. Ini sudah saya tuliskan untuk materi di pekan depan. Ini slide yang terakhir kalau nggak salah. Oh ya, betul. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengisi kehadiran ya di Eldiru ya. Oh ya, mungkin satu hal yang akan saya sampaikan, saya lupa tadi di awal. Pekan kemarin kan saya memberikan tugas ya. Saya berikan dari hari Kamis, kemudian saya tutup sampai Minggu malam. 3 hari, 3 kali 24 jam. Mohon maaf kalau ada teman sekalian yang melewati batas
pengumpulannya tidak masuk dalam sistem. Karena saya setting untuk tugasnya itu langsung di LDIRU dan tidak ada toleransi. Sudah saya berikan waktu selama 3 hari, padahal tugasnya kan ringan kan, hanya membuat 2 halaman lah gitu, tentang pendapat saudara. Tapi, mengapa harus nguploadnya Minggu malam gitu loh, padahal kan Kamis malam bisa, Jumat pagi bisa, Sabtu pagi bisa gitu kan. Mengapa harus sampai nunggu sampai batas akhirnya berlalu gitu loh. Itu yang saya sesalkan. Oleh karena itu, dengan berat hati, bagi teman yang mengumpulkan tugasnya sudah kelewat dan tidak masuk dalam sistem, saya anggap tidak mengumpulkan tugas. Itu dengan berat hati saya mengatakan tidak dianggap mengumpulkan tugas. Jadi untuk pembelajaran saja agar kita disiplin pada saat mengerjakan dan mengumpulkan tugas tadi. Bukan berarti saya kejam, tapi saya melatih agar teman-teman mahasiswa itu disiplin. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pekan ini. Insya Allah pekan depan kita akan sambung lagi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Demikian, mohon maaf kalau saya ada salah. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.